Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera anak-anak sekalian. Bapak harap kalian tetap sehat, tetap semangat menjalani seluruh aktivitas, terutama pembelajaran kalian. Kita berharap tentunya di semester kedua ini kita belajar secara tatap muka. Namun karena pandemi tidak kunjung berakhir, akhirnya kita dengan terpaksa melakukan pembelajaran daring lagi. Tapi Bapak yakin kalian tidak surut niat, tidak kendor niat, sehingga pembelajaran ini tetap dapat kalian laksanakan dengan baik. Baik, Bapak pesan kepada kalian, kalau kalian keluar memakai masker, kemudian selalu cuci tangan, dan juga jangan lupa menjaga jarak. Ya, baiklah anak sekalian, kegiatan materi pembelajaran kali ini adalah tema 6, subtema 1 pembelajaran 1. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa agar pembelajaran ini dapat bermanfaat untuk kalian. Berdoa dimulai. Selesai? Baiklah anak sekalian, tema 6, subtema 1 pembelajaran 1 adalah membahas tentang kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Kenapa sih kita harus peduli pada lingkungan? Karena kalau kita peduli terhadap lingkungan, maka lingkungan pun akan mempedulikan kita, sehingga hidup kita menjadi nyaman, tentram, dan sejahtera. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Mari kita amati beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di Kampung Damai berikut. Di sini ada 4 gambar. Gambar yang pertama dapat kalian lihat, ini masyarakat sedang apa ya? Oke. Kemudian gambar kedua, ini jelas sedang apa? Kemudian gambar yang ketiga, ini gambarnya seperti ini. Ini tulisannya adalah tempat pembayaran pajak ini. Kemudian ini adalah pos ronda. Kemudian ini di kegiatan masyarakat yang dilakukan pada malam hari. Baik, kalau sudah kita amati bersama-sama, ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab. Yang pertama, apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Gambar yang pertama, nih jawabannya, ya sama-sama kita baca. Warga masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan selokan. Ya. Kemudian jawaban yang kedua atau gambar yang kedua, warga masyarakat sedang menanam pohon di pinggir jalan, atau yang biasa kita sebut sebagai istilahnya reboisasi. Kemudian gambar yang ketiga, warga sedang membayar pajak. Kemudian yang keempat, warga sedang melaksanakan ronda malam. Baik, itu adalah jawaban dari gambar yang telah kita amati. Lanjut, pertanyaan kedua, mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti gambar? Jawabannya kira-kira apa? Nah, ini jawabannya. Mereka melakukan kegiatan seperti gambar di atas karena merupakan bentuk kewajiban warga masyarakat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi mengapa masyarakat melakukan kegiatan seperti tampak pada gambar yang tadi? Karena ini adalah bentuk kewajiban kita sebagai warga negara. Lanjut, pertanyaan 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Banyak. Namun yang kita bahas di sini, yang Bapak tuliskan di sini adalah pertama adalah menaati peraturan. Peraturan di mana? Peraturan di rumah, peraturan di sekolah, peraturan di masyarakat. Bahkan yang paling luas adalah menaati peraturan negara atau menaati peraturan bangsa. Selanjutnya apa? Kewajiban menghargai orang lain. Menghargai orang lain siapa? Teman.
kemudian tetangga, guru, orang tua, wajib kita hargai. Jangan sampai kita menyepelekan atau menghina orang lain. Tetap kita harus hargai bagaimanapun warna kulitnya, bagaimanapun apapun agamanya, bagaimanapun warna kulitnya, tetap harus kita hargai. Selanjutnya, apa kewajiban kita? Mewujudkan dan memelihara ketertiban, keamanan. Nah, keamanan di sini dicontohkan dengan gambar yang tadi, masyarakat dengan sukarela secara bergiliran mengadakan atau melaksanakan ronda malam. Keindahan seperti apa yang tampak pada gambar tadi? Keindahan misalnya menanam pohon di pinggir jalan, dan kebersihan. Kebersihan seperti apa dalam gambar tadi? Di antaranya adalah bekerja bakti membersihkan selokan. Lanjut. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Nah, sekarang cara kita seperti apa? Kalau tadi cara yang ditunjukkan oleh gambar, nah kita sendiri seperti apa kepedulian kita terhadap lingkungan? Pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Itu salah satu kepedulian kita terhadap. Jangan misalnya setelah makan kulitnya dibuang sembarangan, tapi harus dibuang ke tempat sampah. Melakukan rebusasi. Rebusasi itu tadi menanami area yang gundul, ya, menanami pohon di pinggir jalan, itu termasuk kegiatan rebusasi. Selanjutnya adalah menjaga dan melestarikan tanaman yang dilindungi. Kalau ada tanaman tidak boleh kita rusak, malah kita harus menjaganya, bahkan dapat melestarikannya. Paham ya anak-anak? Baik, kita lanjutkan. Nah, sekarang kewajiban kita di lingkungan sekolah seperti apa? Banyak, ya, namun hanya beberapa yang dapat Bapak cantumkan di sini. Pertama, memakai seragam sesuai ketentuan. Jadi, memakai seragam yang ditentukan oleh sekolah itu harus kita taati. Jangan sampai kita semau kita memakai seragam semau kita. Ada hari Senin, Selasa, Rabu, misalnya di sekolah kita, Senin, Selasa, Rabu itu memakai putih merah. Kemudian Kamis, batik. Kemudian Jumat, busana Muslim bagi yang beragama Muslim. Adapun hari Sabtu memakai pakaian pramuka. Itulah seragam yang sudah ditentukan oleh sekolah. Terus selanjutnya apa? Tiba di sekolah sebelum bel berbunyi. Diusahakan sebelum bel berbunyi kita sudah tiba di sekolah. Jangan sampai kita yang lain sudah masuk, kita baru datang. Itu namanya tidak taat atau tidak melaksanakan kewajiban. Kemudian menjaga ketertiban. Seperti apa? Ya, sekolah agar tetap aman, tertib, tidak kacau balau. Sehingga ya kalianlah, guru-guru lah dan staf lah yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban di lingkungan sekolah. Selanjutnya, membuang sampah di tempat sampah. Ini yang namanya buang sampah di tempat sampah bukan hanya di lingkungan sekolah saja, tapi di lingkungan masyarakat, termasuk di rumah juga membuang sampah di tempat sampah, tidak sembarangan, ya. Oke, Nana. Selanjutnya, memaknai proklamasi bagi bangsa Indonesia. Ayo kita sama-sama baca. Proklamasi berasal dari kata proklamatio atau dari bahasa Yunani yang memiliki pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa kita. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama membawa dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaan. Sehingga pada akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 secara resmi yang diwakili oleh Soekarno dan Hatta, kita dapat memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia. Itu atas dasar apa? Atas dasar perjuangan seluruh rakyat sekuat tenaga dengan mengorbankan harta, jiwa, dan tenaga tentunya untuk meraih kemerdekaan tersebut. Nah, di teks ini ada yang namanya kata kunci, ya. Nah, kata kunci inilah yang
nanti bisa kalian pergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di bawah ini. Nah, jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Nah, ini sebenarnya bukan hanya lisan, tapi kalian tetap harus ditulis di buku tulis kalian, ya. Apa judul teks bacaan di atas, kemudian apa kata kunci pada judul bacaan. Kata kunci itu adalah kata yang menginspirasi, kata yang mempengaruhi keseluruhan teks yang ada pada teks di atas. Itu kata kunci. Kemudian informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci. Kemudian yang keempat, apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan. Itu kalian tulis di buku tulis, kemudian dikumpulkan, boleh kalian screenshot, kemudian kirim melalui email Bapak. Ya. Baiklah, barangkali itu saja pembelajaran tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 untuk kali ini. Sekali lagi Bapak harapkan kalian dapat melaksanakan pembelajaran dengan baik dan bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.